Hello guys, welcome to Honest B. Hannes B. Kenalin, gua Daniel Gue Joel dari kita dari Hannes B. Honest B ya, Honest B. Jadi ngapain sih kita di sini? Kita bakal bahas putar bola, tentang bola pastinya. Pokoknya kita tuh berdua merupakan fans sepak Fanatik bola. lah, fanatik lah. Fans sepak bola yang suka ngobrolin Ngobrol tentang tentang bola. bola. Jadi apapun itu ya kita mau istilahnya ngeluarin hobi Opini kita kita, lah. opini kita. Opini Opini kita, hobi tentang kita lewat ya pemain. video-video kayak Ya, gini. Mau preview match ke, mau hasil matchnya gimana, ada rumor-rumur apa. Ya pokoknya seputar bola lah, kita mau ngomongin soal bola. Udah pasti tentang bola. Properti lah pokoknya buat masuk aja gitu. Jangan masukin hati juga kalau Nah ini kita ngomong suka-suka kita lah ya istilahnya. Jadi jangan baper, jangan terlalu ya, masukin pokoknya ke jangan hati baper lah. Iya. Jangan. Kita ngomongin ya opini masing-masing sih sebenarnya. Bisa masuk kan? So kita pada hari ini pengen ngebahas yang lagi hot-hotnya nih. Yaitu Pertandingan ntar malam jam 11.30 MU Liverpool. Asik. Anjay. Jadi mau mulai dari mana nih? Kita mau ngomongin soal MU dulu kali ya. MU dulu. Boleh. Si tim tamu. Jadi gimana tuh formnya MU? Formnya MU sih sekarang lagi menang-menangnya sih di Premier League, boys. 11 11 match Gila ya? unbeaten dia. Gila ya. MU. 11. Siapa yang ngira coba? Pertama kan awal-awal musim tuh dia kayak terseok-seok, nggak ada yang ngira dia bisa Parah, men. bisa dipucuk yang katanya kalau fans MU tuh menggigil, rada-rada ya begitulah. After 8 years. Selama 8 tahun dia 8 tahun, bos. nggak pernah dipucuk lagi. Mungkin Gila, pas eranya Mourinho pernah ya Nah, awal-awal sekali-kali. awal-awal musim tuh ya pernah lah sekali waktu eranya Sekali. Mourinho kalau nggak salah. Tapi 11 match unbeaten tuh di Premier League, wow sih. Setelah kalah dari Arsenal 1-0, itu gila sih. setelah kalah dari Arsenal 1-0 yang notabene Arsenal waktu itu tuh lagi kacau-kacaunya lah istilahnya, lagi Lagi gila. lagi nggak bagus Lagi banget nggak bagus lah. lah pokoknya mainnya. Buktinya kan terbukti dia beberapa match terakhir ini lagi Kemarin bagus. draw. Lagi maksudnya beberapa match terakhir ini kan lagi oke lah, tapi sebelum itu yang parah banget kan, kayak dibantai sama tim-tim nggak jelas, kalah sama tim-tim yang istilahnya di papan tengah ke bawah lah gitu. Masalahnya nggak ada yang ngira MU bakal dipucuk sih. Nah, itu kita balik Itu lagi dari ke MU. pertama aja udah nggak bakal ada yang ngira, soalnya udah dibantai Spurs 6-1. Nah, itu juga Itu dibantai gila Spurs banget 6-1. Gue jujur waktu itu nonton kayak ngakak sih. Ya, Udah unggul awal-awal ya. Dia unggul duluan apa seri sih 1-0 ya waktu itu. Kayak Spurs golin duluan terus ya pokoknya lupa dah itu. 6-1 gila, parah banget itu. Pokoknya terus Itu performa MU kan di Premier League lagi gila, walaupun kemarin tuh di Carabao sempat Kalah 0-2. kalah lawan City, Mungkin pemainnya capek kali. Pemain MU capek mungkin. tapi kayaknya tetap aja sih di bawah City emang tetap masih MU. Iya masih lah gila. Pep tuh taktiknya gila banget sih. Pep tuh dimanapun taktiknya pasti bakal jalan, nggak mungkin enggak. Ditambah lagi kan walaupun MU waktu lawan City itu terakhir bisa dibilang ngeluarin hampir full tim lah ya, bisa dibilang waktu lawan City itu. Full tim sih. Full Itu termasuk full tim lah. Tapi City juga nggak dalam kondisi yang mereka nggak ada striker juga kan sebenarnya. Iya sih. Mereka kan nggak punya striker, terus jadi ya udah mereka bisa ngegolin, bisa ngalahin MU 2-0 dengan bukan striker. Yang ngegolin kan Fernandinho sama John Stones waktu itu. Ya feeling gue sih gara-gara Harry Maguire sih lagi on form sih. Beneran, soalnya kalau dihitung dari awal musim, Harry Maguire tuh gara-gara kena kasus itu, jadi mainnya drop banget sih. Kasus apa? Yang mana tuh? Yang berantem di klub, Yang mana? yang di clubbing. Jadi Oh. berantem di clubbing. Nggak tahu gua nggak tahu gua. Ya pokoknya kita balik lagi ke preview MU Liverpool. Nah, buat ngadepin match ini kira-kira strategi Ole kalau menurut lu gimana nih? Menurut lu Dia MU pasti bakalan gimana? feeling gue sih Ole bakal tetap dengan formasi dia sih. Antara Formasinya 3-5-2 atau enggak 4-2-3-1 lah. 4-2-3-1 di mana pemain kuncinya Bruno Fernandes udah pasti. Bruno Fernandes. itu pemain juga gila sih. Itu pemain Selama top lah. semusim dia di sini selama Bruno pas datang di Januari ya kalau nggak salah, Januari atau Februari sih dia datang, pokoknya di pertengahan musim kemarin dia masuk 4 player of the month
Premier League tuh gila sih menurut gua. Nggak mungkin, Gila banget emang Bruno Fernandes. siapa yang ngira dia bakalan jadi pemain kayak gitu. Nggak bakal ada yang gila lah. Tapi dia emang pemain top sih feeling gue mah. Dia bakal gila bintang banget sih dia mah. Bayangin aja 4 player of the month dalam setahun terakhir. Tuh selama tahun 2020 berarti player of the month 4 kali dia. Ronaldo aja enggak. Legend-legend di Premier League siapa yang kayak gitu, nggak ada, belum ada gitu loh anggapan. Dan Bayi is back ya. Eric Bayi is back. Dia monster man. Eric Bayi itu monster Jadi juga sih. menurut lu line up MU yang bakal dipasang udah pasti dong kiper Oh, udah pasti De Gea. De Gea, bukan Dean Henderson. Udah itu bukan lah. Itu mah Henderson belum bisa sih. Belum sampai ke level itu Belum, lah ya. belum. Terus back udah pasti. Udah Kalau pasti. formasinya Feeling gua 4-2-3-1. 4-2-3-1 apa 3-5-2 nih? 4-2-3-1 sih feeling gua. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya back 4 kan berarti. Ya, udah pasti Maguire, Wan-Bissaka di kanan, kiri Luke Shaw. Ya. Feeling gua antara dia pasti Alex bakal Telles. Enggak, feeling gua Shaw, Maguire, Eric Bayi sama Wan-Bissaka. Oke. Lindelof sih gila men, Lindelof udah kalah lawan itulah, Bayi lah feeling gua mah. Bayi lagi gila sih. Tapi dia karena cedera sih, jadi nggak dimainin. Cedera juga sih dia. Terus ya CDM bisa dibilang CDM gelandang tengahnya nih bisa dibilang jadi sentral juga sih menurut gua dia Fred. kan, karena mereka berdua ya jadi penstabil aja sih, penstabil di lini tengah, jadi MU juga bisa jarang kebobolan. Iya. Udah itu Terus jadi bagus sih. sirkulasi dari belakang ke depan juga lumayan bagus, walaupun ya Fred mediocre kalau katanya. Pokoknya Fred yang dulunya digadang-gadang kan, wah bakalan jago nih, bakalan apa. Tapi di Premier League toh awal-awal kayak nggak bisa ngapa-ngapain juga. Fred sih lagi naik on form juga sih. Menurut lu Fred tuh tipe gelandang yang kayak gimana sih, maksudnya kayak dia bisa apa, keunggulannya Dia tuh bisa apa? kalau Fred tuh dia bisa ngunci pemain lah. Misalnya nih, dia disuruh jaga Berarti man to man ya. Man to man dia jago. Lebih ke man to man. Lebih gitu. ke man to man Bukan dia, Fred. area berarti ya Bukan. maksudnya. Secara attacking gimana? Secara dribbling, passing. Kalau menurut gua Passing Fred tuh bagus kurang. lah. Dia Justru menurut gua passing Fred tuh kadang-kadang suka ngaco dibandingin McTominay, jauh sih. dibandingin Matic ya. Cuman gua nggak tahu kenapa dia tuh lagi pede aja sih, lagi dalam Karena tingkat dia lagi kepercayaan on form. Iya, lagi ke tingkat kepercayaan diri yang lumayan tinggi. Jadi McTominay. McTominay ya, lu lihat aja dari beberapa match kemarin kan dia dikasih kapten istilahnya kan di Carabao tuh. Itu udah dikasih- dipercaya berarti dia. Dikasih Masih ban muda loh kapten. Iya, masih muda. Akademi MU lagi kan. Iya, bagus banget Akademi sih. MU, jadi buat feature. gila banget sih maksudnya McTominay. Ya itu dua gelandang bertahan MU yang buat gua jadi peran penting lah buat di match besok, buat match nanti. Terus Tengah udah pasti Bruno Fernandes. udah pasti playmaker Bruno. Nah, terus posisi yang dari MU ini sebenarnya gue rada bingung, kayak posisi Bruno terus ada Pogba. Kalau Pogba lagi jadi starter nih, Pogba, Bruno itu kan bisa dibilang kayak Sama. posisinya sama, nggak kurang Tapi lebih bisa sama jadi- lah. Tapi positioningnya itu yang Ole itu kadang-kadang yang Ole bisa mainin tuh dari kemarin oke sih, maksud gue siap. Pogba bisa sirkulasi dari tengah ke depan, Bruno kadang ngisi di kanan, Ya, kadang ke emang tapi tengah. Pogba lagi on form juga sih. Iya, Pogba lagi bagus banget sih menurut gue. Feeling gue sih Pogba bakal taruh di kiri sih. Pogba di kiri, Iya. bukannya Rashford. Rashford bisa kanan sih. Jadi Bruno Fernandes. Pokoknya ya kirinya gelandang Pogba, gelandang 3. Rashford, depannya antara Cavani atau nggak Martial. Tapi kalau Ah. lihat dengan on form Martial kayak gini, feeling gue Cavani yang bakal depan sih. Nggak tahu sih ya, kalau Martial kan banyak isu-isu dari kemarin kan, banyak yang bilang dia lagi bapuk lah, dia lagi Emang Martial tuh lagi bagus jelek, banget lagi sih. kurang bagus. Daripada lu hitung daripada Lasir, Ya, jauh banget. Beda sih. Jauh emang. banget. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ya Mental sih capek kayaknya. juga, capek terus ya mentalnya dia lagi kurang bagus aja kali. Iya. Gitu. Mungkin dari MU itu ya, berarti Feeling gue strikernya Antara- mungkin Martial ya, lebih cenderung ke Martial atau Cavani? Gue sih lebih Kalau cenderung. sekarang sih Kalau gue sih mungkin Martial jadi starter, ya super sub Cavani paling sih. Soalnya Cavani kan udah terbukti dari beberapa match terakhir dia bisa bagus banget jadi super sub gitu. Ya, baik makanya makanya assist itu. atau Martial bisa takut karena ada Cavani, feeling gua. tapi buat match ini menurut gue Cavani jadi super sub sih, bukan jadi starter. Kalau menurut lo mungkin Bisa Cavani feeling ya gua, starter Cavani ya. sih, starter. Oke. Dengan
dengan formnya Martial lagi kayak gitu sih. Oke, terus kita lanjut ke Liverpool. Nah, Liverpool nih yang lumayan unik nih. Lumayan unik. Liverpool kalau yang gue lihat terakhir tuh dia di kurang lebih 5 match terakhir lawan Crystal Palace, dia bisa menang bantai, setelah itu langsung ngedrop. Nah, feeling gue bingung sih. Antara langsung ngedrop, itu gue juga nggak tahu kenapa maksudnya. Capek atau enggak? Kayaknya sih kalau dari denger isu-isu yang gue denger lagi out form. Lagi isu-isu yang gue denger tuh Mane sama Salah tuh katanya berantem, lagi berseteru, kan? iya lagi berseteru, lagi kurang ya? baik lah istilahnya. Jadi lagi berantem. Jadi si Salah tuh kadang-kadang jadi maruk terkesannya kalau di match-match beberapa match terakhir si Mane kosong, Salah nggak mau oper. Begitupun sebaliknya. Saling nggak mau oper. Iya, jadi kayak ada miskom aja di depan gitu loh. Makanya yang buat Liverpool jadi beberapa match terakhir ini jadi susah buat cetak gol. Terakhir yang paling parah kalah lawan Southampton 1-0. Sisanya lawan Newcastle 0-0. Terus digolin sama mantannya sendiri. Iya, Danny Ings kan. Oh, itu sakit banget sih. Paling terakhir sih Carabao dia bisa menang ngebantai, tapi ya notabene lawannya Aston Villa yang ngeluarin tim youth team, lawan youth team. Iya, istilahnya gitu loh, lawan tim akademinya Aston Villa maksud gua. Oke. Sorry. Ya paling itu sih, ini bakal jadi match yang seru karena ini pemenang istilahnya pemenang dari game ini itu bisa menentukan ke depannya gimana, bisa menentukan ke depannya gimana, soalnya MU kalau misalkan menang, wah, udah pasti dia pede banget. Iya, buat ke depannya sih bakalan pede banget sih maksud gua. Dia sekarang kondisi dia 3 poin di atas Liverpool. Walaupun Leicester semalam menang 3-2. Jadi dia poinnya dia sama Leicester beda sepoin. Leicester 35, dia 36. Kalau Liverpool menang hari ini, dia bakal poinnya sama. Tapi kalau misalkan MU menang, dia bakal lebih ngejauh sama Liverpool. Liverpoolnya lebih tambah ngedown, MU-nya yang naik. Form. Yang ya gua nggak tahu juga sih. Ini form ini bisa bertahan berapa lama, kayak Bruno kan gak cedera, belum pernah cedera musim ini. Kalau Bruno cedera sih juga lagi bisa dimainin terus lah istilahnya, walaupun nggak setiap game on form terus kan. Ya itu MU yang gue pikirin kayak mereka mau bisa bertahan berapa lama sih, konsistensinya sih, lebih ke konsistennya itu oleh gimana bisa nanganinnya. Nah kalau sebaliknya Liverpool yang bisa menang, ini lebih seru lagi istilahnya. Premier League table-nya bisa standingnya naik turun dia. Semuanya bisa. Jadi semakin dekat. Iya, semakin dekat. Leicester posisi 35 di posisi kedua. Nah, si Liverpool naik misalkan 36, jadi jarak antara 3 tim top teratas tuh cuma beda 1 poin anggapannya. Seru banget sih. Cuma beda 1 poin. Terus belum ditambah lagi Tottenham belum main ya, walaupun Tottenham dalam tanda kutipnya kurang. Terus City juga, City kalau anggapannya City menang 35. Iya. City kalau misalkan 2 games in hand-nya masih mau menang 35 poinnya. Itu seru banget sih pasti. Gitu. Jadi istilahnya masih belum bisa ditebak sih Premier League. Masih ditambah lagi jauh. Ditambah lagi ada tim-tim yang kayak Leicester, Everton lah segala macem. Terus kayak masih ada Chelsea, Arsenal yang kondisinya masih kurang jelas lah gimana ya. Ya itu sih paling hasil dari match ini masih belum ketahuan. Terus Liverpool kira-kira nih prediksi line up siapa? Iya, line up-nya ya pasti dong kiper Alisson. Oke. Terus back kiri kanan udah nggak bisa diganggu gugat. Robertson TAA. Nah, CB-nya. Nah, ini center back-nya nih yang gua infonya sampai sekarang Van Dijk udah pasti nggak main. Nggak mungkin main kan. Fabinho sama siapa? Iya, paling si Joe Gomez, siapa lagi? Matip. Nah, itu gua nggak tahu sih. Nah, antara dua itu sih. Si Joe Gomez atau Matip. Ini siapa namanya? Pelatih Liverpool siapa namanya? Jurgen Klopp. Ya si Klopp juga lagi istilahnya di belakang tuh masih bingung-bingung juga. Fabinho kadang kalau lagi bagus-bagus. Tapi sekarang sih dia bisa dibilang yang pegang di center back dia sih. Maksudnya lebih banyak dia dibandingin kayak Matip sama Joe Gomez. Oke. Gitu. Tengah. Jadi mungkin di back ya itu sih. Tengah lebih siapa? ke Joe Gomez kalau gua sama Fabinho. Terus kalau di tengah ya udah pastilah Jordan Henderson, nggak mungkin nggak main kalau dia. Kalau Thiago bisa main, dia mungkin main. Tapi kalau misalkan dia lagi nggak inform, mungkin ya Wijnaldum. Wijnaldum udah pasti main. Iya, Wijnaldum, Henderson, Thiago. Jadi gue depan itu sih, tengahnya itu. Biasanya dia, kalau Thiago nggak main, kemarin siapa ya yang ganti nih? Thiago nggak main? Iya, Thiago nggak main siapa ya? Ya pokoknya ya udahlah, siapapun itu, lupa. Depan udah pasti. Ya depan siapa sih? Mane, gantinya Salah, Firmino. Ya Firmansah itulah, trio Firmansah, nggak mungkin. Tapi
kalau misalkan Firmino tuh lebih bapuk karena kalau masih ada Diego Jota pasti bisa Ya, Jota ya, Jota ya. starter. Jota ya, Jota. Iya, Jota Jota cedera. sih lagi gila banget sih ya. Kemarin Diego kalau dia Jota nggak cedera sih, tuh, man. gue bingung loh. Tuh Jago orang banget bisa loh. jago banget, nggak ada yang ngira dia bisa sebagus itu istilahnya. Oke lanjut ya. Mm-mm. Lanjut. Iya paling itu sih tadi terakhir di depan kan striker udah itu 3 itu udah nggak bisa diganggu gue tapi Lagi kalau- bapuk, Bung. iya bukan Lagi nggak bisa- lagi nggak nggak bisa lagi match nyetak lah gitu. iya lagi susah buat nyetak gol Tapi nih, sekali Liverpool yang nggak mereka tak- bisa nyetak lagi, Wah. wah, mematikan lagi sih Liverpool. Gila. udah dari build up serangannya bagus terus kalau lagi salah manenya lagi perform juga gila banget jadi masih susah buat diprediksi tapi yang pasti kalau misalkan tim yang bisa menang di game ini bisa melangkah lebih jauh sih kalau menurut gue soalnya game ini tuh apalagi nanti di FA Cup mereka berdua ketemu lagi Ah, itu gila sih. dalam Habis dalam seminggu Rabu istilahnya ketemu 2 kali seminggu Rabu ketemu 2 kali Gila, men. kapan lagi coba disuguhi match yang lagi tim yang lagi inform dua-duanya gitu loh yang Ini lagi game sih pasti Liverpool bakal seru sih. iya Liverpool si pemegang juara musim lalu MU yang lagi Mau bagus-bagusnya meraih lah. Oh ya. ya semoga ya tapi gua nggak kepengen sih sebenarnya MU juara musim ini Ya, kita lihat saja nanti. nah terakhir dah prediksi skor Oke, prediksi skor dari siapa dulu? lu dulu lah lu dulu Feeling gua ini di kandang feeling ya, gua di Anfield 50-50 ya sih, feeling Di gua Anfield. draw sih. Nah itu juga feeling pendapat gua gua draw sih. kalau mau realistis sebenarnya kalau mau main aman sebenarnya bakalan jawab draw sih. Drawnya ada berapa? Skor persisnya. Jangan cuma draw menang siapa tapi Feeling gua antara 0-0 atau enggak satu sama. nah itu gue juga gue lebih ke 1-1 atau enggak ya 2-2. Enggak Kalau 0-0 menurut sih lu, Boy? kayaknya. Kalau menurut gue sih tadi pengen jawab seri ya, cuman karena lu udah seri jadi gue nggak mau sama. Gue jadi lebih pilih Liverpool menang. Liverpool Berapa menang skor? 2-1. 2-1, oke. 2-1. Oke. That's for it kali ya. That's for it, boy. Cukup kali ya. Oke, thank you semua buat yang udah nonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. So, buat dukung kita terus ya. The Oke. Honest B. The Honest B. Semoga kita bisa upload video terus. Thank you. Thank you.